Halo anak-anak Peta, apa kabar semua? Senang sekali kali ini saya Christo Pizarro kembali ketemu dengan kamu semua untuk ketong cerita-cerita, mencari insight, sama-sama diskusi, bahkan membiarkan ada pembaharuan lagi dalam ketong punya cara berpikir, cara melihat segala sesuatu yang ada di sekitar ketong. Hari ini ada orang yang luar biasa yang akan sharing sama-sama dengan ketong semua di episode ke-6 Pegang Tangan. Dan orang ini sudah ada di Papua lama sekali, bahkan lebih lama dari saya ada di Papua atau saya lahir waktu saya hidup di sini. Jadi saya mau ajak teman-teman anak-anak Peta semua untuk boleh kasih welcome yang paling meriah untuk Bapak Barry Jordan. Selamat datang di Pegang Tangan. Itu pegang tangan ya? dulu. Oh iya, pegang tangan sudah. Bapak kabar bagaimana? Ya baik, puji Baik-baik. Tuhan ya. Sibuk-sibuk? Masih sibuk? Ini akhir semester, jadi memang ini sibuk dalam hal mau selesaikan semua mata kuliah begitu. Selesaikan mata kuliah. Jadi Bapak Barry sekarang mengajar di mana? Ada dua sekolah, dua-dua ini persiapkan anak Papua untuk ke luar negeri. Jadi satu namanya Titip, Ya, yang kalau saya tidak salah pernah murid saya di situ, dan satu ketahuan namanya langsung namanya beberapa menit Fly. pertama. Satu namanya Fly. Fly, Papua Hope Language Institute, dan ada yang beberapa yang baru pergi ke Amerika beberapa bulan yang lalu. Baik, jadi anak-anak Peta, by the way, kita panggil kitong punya teman-teman di rumah nih anak-anak Peta. Anak-anak Jadi Peta. anak-anak pegang tangan. Jadi seperti yang teman-teman juga sudah tahu, kata pegang tangan ini adalah salah satu kata atau simbol dari perdamaian. Jadi kitong panggil orang anak-anak Peta di luar sana supaya dong juga bisa bawa pesan-pesan damai buat banyak orang. Jadi Bapak sekarang sibuk mengajar akhir semester. Jadi berusaha selesaikan mata-mata kuliah yang ada, Betul. termasuk bikin nilai dan semua input atau? Iya toh, harus begitu. Baik. Saya dengan teman-teman tim Pegang Tangan Project senang sekali sebenarnya karena memang Bapak adalah salah satu orang yang kami list dari awal kami buat project ini untuk kita bisa cerita-cerita karena saya secara personal, saya sudah kenal Bapak Barry kurang lebih 26 tahun sampai hari ini. Jadi saya cuma tidak mau saya saja yang kenal dan saya saja yang tahu cerita-cerita luar biasa ini, tapi saya mau kamu di rumah juga sama-sama bisa belajar langsung dari Bapak Barry. Bapak-bapak boleh cerita kah? Awal Bapak dengan Ibu dulu memutuskan lebih dari 30 tahun yang lalu datang ke Tanah Papua itu bagaimana prosesnya? Ceritanya bagaimana? Nah ini cerita cukup menarik karena ya bilang saja saya kuliah dulu, saya S1 olahraga. Sebagai pemuda saya tidak punya arah atau tujuan yang jelas, tapi saya suka olahraga. Ya. Jadi satu kali tim perguruan tinggi saya turun ke perguruan tinggi lain untuk main basket. Main basket. Disitulah saya ketemu dengan nona yang satu, yang ya puji Tuhan cantik juga, tetapi kami mulai bicara. Ya, maksudnya hanya bertemu di kampus di situ berbicara. Dia ceritakan dia punya latar belakang. Dia lahir di satu tempat namanya Irian Jaya. Saya Irian Jaya. Itu di mana? Di Afrika kah? Saya tidak tahu. Saya tidak terlalu. Dan dia memang punya pengalaman jauh beda dari saya. Saya lahir besar di Amerika. Dia lahir besar di Indonesia. Dan habis itu selesai main bola. Saya pulang. Kira-kira 1 bulan kemudian di tengah malam. Saya dapat mimpi. Ya. Nah dalam mimpinya itu, saya melihat diri melayani Tuhan di, ya bilang saja negara yang asing bagi saya. Orang negara yang jauh. Wow. Dan saya mimpi lapangan bola, bukan lapangan pelayanan. Ya. Saya kaget, saya sudah terbangun. Juga di dalam mimpinya itu, saya melayani di tempatnya itu bersama dengan perempuan yang saya ketemu. Jadi saya sepertinya, wah ini Tuhan tunjuk tujuan yang jelas, saya akan melayani dia bersama dengan perempuan yang saya ketemu. Jadi malam itu saya sudah terbangun, sudah keringat dingin sedikit, saya menulis surat singkat saja. Saya bilang, Dear Patty, namanya Patty toh,
silakan duduk. Ada sesuatu yang saya mau sampaikan ini. Tuhan sudah memanggil saya menjadi hambanya dan dia tunjuk bahwa kau akan menjadi istri saya. Dan saya kirim, saya kirim surat itu, tapi tidak pernah dapat balasan. Jadi ya mau aku boleh buat ini. Tapi 2 tahun kemudian saya menikah dengan dia. Wow, luar biasa. Berarti waktu Bapak mimpi bahwa Bapak akan pergi ke satu tempat yang negara yang sepertinya asing, bersama perempuan yang ada dalam mimpi itu, yang ada lain hari, dan Bapak berpikir kalau itu dia, berarti apakah langsung Bapak pikir kalau itu dia berarti ke Irian Jaya ini berarti? Atau Bapak pikir? Tidak langsung. Memang saya hanya merasa dipanggil. Artinya di tengah malam hidup saya berubah 180 derajat. Saya sebelumnya tidak punya arah atau tujuan yang jelas, tetapi di tengah malam saya tahu siapa yang saya akan menikah dan pokoknya saya akan melayani. Tidak tahu persis di mananya. Baik. Nah, mungkin karena ibu lahir besar di Indonesia, ya namanya atasan kami memilih Indonesia sebagai tempat. Tapi bukan saya tidak mau bilang Tuhan tunjuknya, tetapi Tuhan memanggil saya untuk melayani dia kemana saja. Dan atasan kami yang pilih Indonesia. Berarti hati untuk mau datang ke satu tempat setelah menikah itu sudah ada. Terus dengan adanya struktur ini, ada atasan yang dia yang utus begitu, dia yang suruh kalian pergi ke sini. Akhirnya Bapak dan Ibu sampai di tanah Papua. Ya, sudah 37 tahun di sini. Nah, Ibu lebih lama toh, dia lahir di pedalaman di sini, di Ilaga, Puncak. Di Ilaga. Tetapi ya, kami ketemu perguruan tinggi, menikah, selesaikan pendidikan dengan pelayanan dan tahun 89. Jadi sudah 37 tahun. Dan tahun ini kami akan pensiun pulang ke negara paman Sam ini. Jadi. Ya, nanti kita akan cerita tentang itu lebih panjang. Apa yang dulu sebelum datang ke, mungkin Ibu sudah punya bayangan lebih banyak, tapi Bapak secara khusus, apa yang Bapak bayangkan tentang Papua, terus ternyata pas datang dan menjalani kehidupan di sini, apa yang berbeda? Ya, banyak yang berbeda. Toh saya tidak pernah tinggalkan Amerika sebelum datang ke Indonesia. Jadi saya ingat flight pertama tuh dari Los Angeles ke Hawaii ke Biak. Ya, itu dulu Biak toh. Hal yang pertama saya buat di Indonesia, saya bilang, Ibu cepat ini gunting sapu rambut, ini panas sekali di sini. Saya dari daerah dingin di Amerika datang di sini panas toh. Ya. Jadi ini langsung. Jadi hal pertama saya buat di Indonesia, gunting rambut sudah. Ya. Itu sudah. Tapi memang jelas. Sebagai orang Barat, pola makan dan lain itu sudah teratur di situ. Datang di sini, ya saya harus namanya menyesuaikan diri. Susah kan tidak? Ya tidak. Bilang saja karena sudah lama, tetapi ya awal-awal jelas, itu jelas susah. Ya. Apa yang paling susah kalau dalam konteks sosial? Kalau ketemu sama orang, nah oke. Atau hidup sehari-hari, atau ke pasar, atau toilet? Ini yang pertama. Di Amerika, toh maksudnya ada orang kaya, orang garis tengah lah begitu, ada orang miskin. Saya hanya pemuda, toh maksudnya saya tidak ada uang kuliah pun begitu. Ya. Tetapi datang di Indonesia karena namanya orang Barat dan bilang saja saya seperti dari orang garis tengah atau miskin begitu, langsung di sini saya orang Barat, toh jadi saya jelas kaya, lebih kaya daripada orang. Jadi artinya saya tahu bagaimana hidup di Amerika sebagai orang miskin. Saya tidak pernah belajar bagaimana menjadi orang kaya. Artinya orang yang ada di sekeliling saya banyak kebutuhan. Dan saya adalah orang yang mereka diharapkan karena saya punya taraf hidup sedikit lebih di atas. Toh. Kami datang, kami langsung diberi mobil dinas, ke rumah dinas, makanan di meja. Dan kami bekerja dengan orang yang kadang-kadang tidak ada makan. Jadi bagaimana hidup dari yang saya kenal sebagai orang yang di bawah rata menjadi orang yang di atas ratanya kalau ekonominya itu sedikit bagaimana saya tidak mengerti tanggung jawab sebagai orang yang bilang saja berada sedikit begitu. Ya. Jadi itu penyesuaian. Wow. Ya. Pasti pasti challenging di awal-awal karena harus orang-orang yang mungkin melayani sama-sama dengan Bapak tidak harus ambil tanggung jawab, tapi akhirnya sukarela untuk, kalau ada saya pasti berbagi juga dan hidup sama-sama dengan orang-orang yang datang kerja dengan Bapak. Dan saya juga rasa Tuhan juga izinkan, saya bilang saja,
saya sudah proses untuk datang di sini cukup panjang. Oh begitu. Ya, karena selesaikan pendidikan toh untuk masuk Indonesia harus ada S2-nya begitu dan Ya. lain pengalaman. Baru saya datang 6 bulan pertama, saya sakit dengan segala macam penyakit yang ada, malaria kah, bisul kah, sakit kuning lagi dan lain. Dan kadang-kadang rasa mengeluh, Tuhan, kenapa saya sudah? Tetapi Tuhan bilang, bagaimana you mau melayani satu anak di sini kalau you tidak pernah alami apa yang mereka alami. Jadi habis 6 bulan sakit begitu, saya betul-betul lebih peka terhadap saya punya mahasiswa yang bilang, Bapak saya bisul, mungkin saya tidak bisa ke kelas. Kalau saya belum pernah bisul, saya akan bilang, kok ke kelas sudah. Iya. Tapi karena saya sudah pernah bisul, aduh ya deh, nanti ke rumah kami akan layani kau dengan baik-baik. Jadi bilang saja saya belajar peka lewat pengalaman yang Tuhan izinkan. Baik. Jadi setelah Bapak datang dan lewati proses untuk menyesuaikan diri, kapan baru Bapak mulai rasa kalau Papua ini bukan cuma tempat, bukan sekadar tempat yang Bapak datang untuk visit, tapi ini akan jadi rumah, jadi bagian dari Bapak dan Ibu punya hidup? Ya, jelas awal panggilan kita adalah kepada Tuhan. Kami tidak tahu tempatnya. Ya. Tetapi tidak terlalu lama tinggal di sini, jelas jatuh cinta dengan orangnya di sini. Istri saya memang lahir besar di sini, jadi itu menolong toh. Ya. Karena dia punya budaya bukan hanya terpengaruh dari Barat, tetapi dia lahir besar di sini. Jadi sepertinya kalau orang datang toh, kami orang Barat kadang-kadang susun jadwalnya sampai jangan isi ada orang mengganggu. Ya. Tapi kalau ibu lahir besar di sini ya dengan ini jam karet dan lain-lain toh. Atau orang datang jam 6, mari makan gabung bersama. Jadi banyak yang dia bantu untuk menyesuaikan dan saya juga ikut belajar di situ. Dan memang bisa dibilang gampang cepat jatuh cinta dengan Jadi anak tidak Papua. terlalu lama sampai Tidak akhirnya lama. Bapak tahu bahwa Papua atau Ya, tempat di mana Bapak melayani ini merasa jadi rumah. dan bilang saja kalau Tuhan menempatkan kami di sini, pasti Tuhan juga sesuaikan atau mempersiapkan kami untuk melayani di sini. Dan saya merasa bahwa memang saya punya juga personalitas dengan lain cocok. Jadi klop, jadi tidak susah ya. Tidak susah. Coba bayangkan ini. Saya latar belakang apa? Olahraga. Kalau mau menyatu dengan pemuda di sini, kalau olahraga ini langsung, ini gampang. Jadi saya turun ke bawah, saya main di Trikora di situ dengan flying wheel. Saya main dengan tim bola kaki, Sputnik. Jadi saya banyak menyatu dengan anak di sini lewat bola. Walaupun itu bukan utama, tetapi Tuhan pakai itu. Jadi saya ada banyak yang kenal saya dari teman-teman bola begitu. Wow, karena Bapak punya personality yang juga sepertinya terbuka ya sama orang. Lalu lewat sepak bola, lewat olahraga akhirnya menyentuh dan jadi mudah untuk Bapak dengan anak-anak muda zaman-zaman itu untuk langsung bisa dekat dan bergaul. Dalam perjalanan itu sampai hari ini, jadi Bapak ini penasaran saja, Bapak rasa bahwa Bapak ada sekarang di Papua, bekerja melayani di Papua itu sebagai Bapak punya pilihan hidup sajakah, atau itu sekarang sudah jadi tanggung jawab yang saya tidak pilih untuk saya bikin, tapi saya tahu ini Tuhan panggil saya memang untuk jadi tanggung jawab selama saya kerja melayani di sini. Ya, kalau saya kasih ilustrasinya saja. Waktu kita muda dan punya cita-cita, itu seolah-olah kita mengemudi hidup kita menuju satu tujuan. Ya. Tetapi saya merasa, ya tujuan itu cari nama lewat bola. Itu semua. Tetapi waktu saya dapat mimpi dan hidup saya berubah, itu seperti saya lepaskan setir, keluar dari pintu depan, menjadi penumpang dan Tuhan yang menjadi supir. Dia yang mengemudi hidup saya. Jadi saya mau bilang, dia yang bawa saya di Papua. Mungkin karena ya jelas dia mau saya di sini. Mungkin karena ada juga saya punya personalitas yang cocok. Ya. Tetapi jelas bukan saya yang menentukan, saya ditentukan. Wow. Dan ya dengan demikian saya tidak merasa terlalu tanggung jawab karena saya penumpang. Tahu supir yang tanggung jawab. Penumpang kita, damai sejahtera sudah duduk saja, ikut saja. Toh. Ikut saja. Jadi saya ikut. Tuhan yang atur saya di sini dengan lain-lain.
Wow. Jadi bukan tanggung jawab, bukan pilihan, ikut saja karena ada yang bawa mobil di depan. Ada yang tanggung jawab, Ada bukan yang tanggung saya. jawab. Dan yang tanggung jawab nih supir yang baik. Betul. Kadang-kadang di gereja mereka bilang, oh ini pemuda itu pemimpin masa depan. Ya. Tetapi tidak diberi kesempatan. Jadi mereka tunggu. Bagaimana menjadi pemimpin kalau hanya tunggu? Kami bilang tidak. Kau harus memimpin sekarang. Ya. Berarti kalau ada masalah mereka bilang, Bapak tolong ambil alih. Saya bilang, itu bukan peranan saya. Kalian yang harus supaya kau belajar proses kepemimpinan. Proses menyelesaikan konflik. Ya. Kalian harus buat semua. Saya hanya mendukung. Nah, kalau saya belajar kepemimpinan lewat praktis begitu, pasti saya akan menjadi pemimpin lebih hebat masa depan. Kalau gereja bilang pemimpin masa depan tapi tidak diberi kesempatan, itu hanya omong kosong saja. Itu hanya omong kosong saja. Betul. Jadi, ya pemuda itu pemimpin hari ini. Anak-anak Peta, kalau kamu merasa podcast ini bermanfaat, kamu tolong bagikan juga ke kamu teman, keluarga, dan siapa saja, supaya dorang bisa rasakan yang kamu rasakan juga. Ikuti terus Pegang Tangan di YouTube, Instagram, dan TikTok. Pegang Tangan, bicara santai, bawa damai. Ikuti akun media sosial Pegang Tangan Projects di YouTube, Instagram, dan TikTok.